Seringkali di dalam kehidupan kita mau untuk menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi yang menjadi halangan ialah kita juga bingung bagaimana kita harus menunjukkan kasih tersebut. Sebab seringkali kita mau menunjukkan kasih tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh sebab itu, di dalam menunjukkan suatu kasih, supaya kita bisa melakukan kasih dengan benar, kita harus memiliki satu teladan. Yang sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tentunya kita tahu bahwa teladan mengenai kasih yang sempurna itu ialah Yesus Kristus sendiri. Lalu bagaimanakah kita bisa melihat kasih di dalam pribadi Yesus Kristus, dan bagaimana kasih itu sesungguhnya yang telah dipancarkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengalaman-pengalaman hidupnya bahkan hingga saat ini. Oleh sebab itu, yang pertama yang akan saya bagikan ialah kasih adalah suatu pengorbanan. Nah, ini dia, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita tentunya kalau kita berbicara mengenai pengorbanan di dalam hati dan pikiran kita sudah tahu bahwa ketika berbicara pengorbanan tentunya erat kaitannya dengan kematian Yesus Kristus, karena untuk menebus manusia dari dosa. Apa sih alasan Yesus Kristus untuk menebus manusia dari dosa? Tentunya karena Allah mengasihi manusia dan Allah tidak mau melihat manusia binasa, sehingga ia Yesus Kristus menebus manusia dari dosa, tentunya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Itu menunjukkan bahwa Allah mengasihi manusia. Allah tidak mau melihat manusia untuk menderita. Allah tidak mau ketika manusia berjalan di dalam jalan yang tidak benar. Allah mau untuk manusia berjalan di jalan yang benar. Semuanya itu diatur oleh kasih Allah kepada manusia. Dan yang kedua, kita lihat bahwa kasih harus dinyatakan. Nah, ini lagi. Ketika berbicara kasih harus dinyatakan, tentunya Allah sudah menyatakan kasih tersebut melalui pengorbanan Yesus Kristus. Allah memberikan anaknya kepada manusia untuk sebagai suatu penebus, untuk menebus manusia dari dosa. Itulah kita lihat bahwa kasih itu harus dinyatakan. Kita akan melihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sebagai bukti bahwa kasih itu harus dinyatakan. Saya bacakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Nah, dalam hal apa sih kasih Allah itu dinyatakan? Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, ini dia kenapa harus dinyatakan, karena ada maksud yang baik. Nah, kalau kita mau menunjukkan kasih kepada orang-orang, tentunya kita melihat poin yang pertama, kita harus memberikan suatu pengorbanan, dan kemudian kasih itu harus kita nyatakan dengan maksud dan tujuan yang baik. Jangan sampai kita memberikan kasih dengan adanya motivasi di balik semua itu. Oleh sebab itu, tidak lain daripada istilah ada udang di balik batu. Itu dia yang sering menjadi penghalang dari kasih yang sejati. Kalau kita mengasihi, kita sudah bisa melihat bagaimana Yesus Kristus menunjukkan kasihnya. Yang pertama tadi kita ketahui bahwa kasih adalah suatu pengorbanan. Nah, manusia pada saat itu bahkan sampai sekarang belum bisa mengasihi Allah secara utuh, secara sempurna. Sebab di dalam kehidupan manusia belum bisa memancarkan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau manusia sudah bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah, tentunya itu menandakan bahwa manusia sudah mengasihi Allah. Tetapi masih sangat sulit di dalam diri manusia didapatkan bahwa manusia itu taat kepada kehendak Allah. Oleh sebab itu kita bisa melihat bahwa Allah itu sangat luar biasa. Walaupun manusia itu tidak mengasihi Allah, tetapi Allah sudah terlebih dahulu mengasihi manusia. Allah sudah menyatakan kasihnya kepada manusia melalui suatu pengorbanan.
Oleh sebab itu kita juga manusia, sebagai orang yang mengenal Allah, mengenal Tuhan, yang percaya, kita juga harus belajar bagaimana kita terlebih dahulu untuk menunjukkan kasih. Dan yang ketiga, kita akan lihat bahwa kasih itu berbicara mengenai pemberian. Oke, saya akan mengulang baca di ayat yang ke-9 tadi dalam 1 Yohanes pasal 4. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Apa yang diberikan Allah sehingga kasih itu berbicara mengenai pemberian. Ini kaitannya, ini sangat erat kaitannya dengan pengorbanan, dan kasih harus dinyatakan, dan kasih itu harus berbicara mengenai pemberian. Karena bagaimana kita menyatakan kasih itu ketika kita tidak bisa menyatakan, tentunya satu hal yang menjadi cara untuk menyatakan kasih itu ialah mengenai pemberian. Bagaimana kita memberikan waktu kita kepada orang-orang yang membutuhkan, bagaimana kita memberikan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan, bagaimana kita memberikan tenaga kita dalam menolong orang-orang. Bahkan di dalam kasih itu banyak hal yang harus kita berikan, baik dari segi waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat ketika Yesus itu memberikan nyawanya, sangat luar biasa, karena itu bukan berbicara mengenai pemberian mengenai waktu, usaha, tenaga, tetapi ini nyata kita lihat bahwa nyawanya yang diberikan sangat luar biasa. Oleh sebab itu kita harus juga belajar untuk memberi kepada orang-orang yang kita kasihi. Kita tidak bisa mengatakan aku mengasihi mereka, mengasihi orang-orang di sekitar kita ketika mereka butuh dan saya tidak bisa menolong mereka. Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu menunjukkan kasih. Tidak bisa. Dan kita akan melihat di poin yang keempat, kasih itu berbicara mengenai kepemilikan. Saya teringat di dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ketiga, saya bacakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat maha tinggi. Saya akan membaca lagi di ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada. Menjadi penekanan di sini ialah yang telah ia tetapkan sebagai orang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Berarti segala apa yang ada di dunia ini, bahkan semua manusia adalah milik kepunyaan Allah, karena kita yakin bahwa Allah menciptakan manusia, bahkan Allah menciptakan segala sesuatunya. Dan oleh sebab itu Allah mengasihi manusia, Allah mengasihi segala yang dimilikinya. Dan saya mengatakan bahwa kasih itu berbicara mengenai kepemilikan. Mungkin kita seringkali mendengar istilah bahwa kasih itu tidak harus memiliki. Nah, saya mau mengatakan bahwa pernyataan seperti ini ialah pernyataan yang agak sedikit keliru. Karena apa? Buat apa engkau mengasihi sesuatu yang bukan milikmu? Nah, mungkin yang menjadi permasalahan ini ialah kepemilikan. Mungkin kita tidak bisa memiliki orang lain dalam satu status tertentu, tetapi di status lain kita bisa memiliki orang lain. Mungkin kita tidak memiliki orang itu dengan status, mungkin status pacaran, tetapi kita bisa memiliki orang itu dengan status teman, saudara, atau apapun. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa kasih itu berbicara mengenai kepemilikan, dan berbicara mengenai kepemilikan itu banyak hal yang bisa kita tunjukkan. Mungkin kita memiliki saudara, memiliki teman, memiliki orang tua, dan masih banyak yang lainnya. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita semua melalui 4 poin ini agar kita bisa melakukan ketika kita memahami
kasih itu seperti apa kasih itu, dan kita memahami bagaimana Yesus Kristus sendiri yang telah menjadi teladan bagi kita semua, menjadi teladan kasih yang sejati. Sekian yang saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.